Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait adanya perubahan-perubahan mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, jadi ada 6 poin penting Bapak Ibu, ada 6 poin penting yang berubah dari seleksi P3K tahun lalu di seleksi P3K guru tahun 2022 ini. Dan ini resmi paparan dari Kemendikbud. Jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, paparan dari Kemendikbud terkait perubahan mekanisme seleksi guru ASN P3K. Ini untuk yang seleksi 2021, ini mekanisme tes, yaitu menggunakan tes. Kita lihat di sini untuk yang tahun lalu, ini guru honorer yang terdaftar di Dapodik, baik itu honorer negeri dan juga swasta, kemudian diperebutkan. Nah, jadi formasi yang ada ini tahun lalu diperebutkan Bapak Ibu. Jadi pelamar honorer negeri dan swasta ini melamar formasi dan ada tes kognisi. Nah, jadi ini untuk yang tahun lalu. Kemudian pada seleksi tahun 2022 ini mekanisme penempatan dan observasi. Nah, jadi tidak melalui tes seperti tahun lalu. Ini bagi guru honorer yang masuk dalam kategori prioritas. Nah, kita lihat di sini Dapodik. Nah, jadi bagi guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja, ini minimal 3 tahun honorer negeri. Formasi dibuka berdasarkan kompetensi individu yang berada di sekolahnya. Nah, jadi untuk tahun 2022 ini formasi dibuka berdasarkan kompetensi Bapak Ibu, berdasarkan kompetensi individu atau gurunya yang berada di sekolahnya. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, kita anggaplah di sini sekolah A Bapak Ibu. Ini anggaplah sekolah A. Nah, di sekolah A ini ada satu guru honorer yang lolos passing grade. Namun di sekolah A ini tidak ada formasinya Bapak Ibu. Nah, jadi nantinya di seleksi tahun 2022 ini nantinya akan ada penyesuaian formasi ataupun perubahan formasi. Nah, jadi nantinya guru honorer yang lolos passing grade di sekolah A ini nantinya akan dilakukan perubahan formasi dari sekolah lain. Nah, jadi nantinya formasi ini akan disesuaikan ke sekolah A, agar guru honorer yang lolos passing grade di sekolah A ini tidak keluar dari sekolah induknya. Jadi seperti itu. Jadi berdasarkan kompetensi individu atau gurunya yang berada di sekolahnya. Ini untuk mekanisme seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, ini dia Bapak Ibu, 6 poin penting yang berubah di seleksi P3K guru tahun 2022. Kita lihat poin yang pertama. Untuk tahun lalu, tahun 2021, ini Pemda membuka formasi di suatu lokasi berdasarkan kebutuhan. Nah, jadi tahun lalu ini berdasarkan kebutuhan. Kemudian, pada tahun 2022, Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi, baik yang lolos passing grade maupun observasi. Nah, jadi untuk yang lolos passing grade, ini guru honorer yang masuk dalam prioritas 1. Ini untuk guru honorer yang lolos passing grade. Kemudian yang observasi ini guru honorer yang masuk dalam prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, jadi untuk tahun 2022 ini pemerintah daerah membuka formasi berdasarkan kompetensi, yaitu berdasarkan guru honorer yang lolos passing grade. Jadi seperti itu. Seperti yang sudah admin jelaskan pada poin yang A ini. Kemudian poin yang nomor 2, di tahun lalu ini guru memperebutkan formasi yang dibuka. Nah, jadi untuk tahun 2021 baik itu tahap 1 ataupun tahap 2, ini guru memperebutkan formasi yang terbuka Bapak Ibu. Dan di tahun 2022 ini ada perubahan, yaitu formasi melekat pada guru di sekolahnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, formasi nantinya mengikuti guru yang lolos passing grade di sekolah induknya. Nah, itu yang disebut dengan penyesuaian formasi ataupun adanya perubahan formasi ke sekolah induk yang ada guru honorer yang lolos passing grade namun tidak ada formasinya. Jadi seperti itu untuk poin yang nomor 2. Kemudian poin yang nomor 3,
dapat diikuti oleh seluruh guru terdaftar di Dapodik. Nah, jadi ini untuk tahun lalu. Ini dapat diikuti oleh seluruh guru yang terdaftar di Dapodik. Kemudian, di tahun 2022 ini diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, dapat diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik. Ini poin yang nomor 3. Kemudian poin yang nomor 4, di seleksi P3K guru tahun lalu ini terjadinya mutasi atau rotasi pergeseran dalam skala besar dan serentak. Nah, jadi untuk tahun lalu yaitu P3K guru tahun 2021 baik itu tahap 1 ataupun tahap 2, ini banyak sekali guru honorer yang keluar Bapak Ibu, keluar dari sekolah induknya karena kalah saing dengan guru honorer dari luar ataupun dari guru swasta yang melamar ke sekolah induk dari guru honorer negeri tersebut. Jadi guru honorer yang berada di induknya tersebut ini kalah saing dengan guru honorer dari sekolah luar. Jadi terjadinya mutasi ataupun rotasi ataupun pergeseran dalam skala besar di tahun lalu. Dan untuk tahun 2022 ini ada perubahan Bapak Ibu. Tidak terjadi mutasi, rotasi atau pergeseran. Nah, jadi ini dia yang diperbaiki di seleksi P3K guru tahun 2022. Tidak adanya mutasi atau rotasi ataupun pergeseran sekolah induk. Jadi seperti itu. Jadi nantinya formasi mengikuti guru honorer yang lolos passing grade. Jadi tidak ada pergeseran dari sekolah induk ke sekolah lain. Jadi seperti itu untuk perubahan di seleksi P3K guru tahun 2022. Kemudian poin yang nomor 5. Di tahun lalu, tahun 2021, kompetensi yang diuji merupakan kompetensi teknis, profesional, dan pedagogik. Nah, jadi tahun lalu ini kan ada yang diuji Bapak Ibu, yang diuji yaitu berupa teknis, profesional, dan pedagogik. Dan untuk tahun 2022 ini, kompetensi mempertimbangkan. Nah, jadi mempertimbangkan dimensi kompetensi, profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian poin yang keenam, ini tahun lalu menggunakan mekanisme tes kompetensi. Nah, jadi tahun lalu ini ada tes Bapak Ibu, tes kompetensi, yaitu yang terdiri dari kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2022 ini ada perubahan Bapak Ibu, yaitu di tahun 2022 menggunakan mekanisme penempatan. Nah, jadi untuk mekanisme penempatan ini untuk guru honorer yang sudah lolos passing grade tahun lalu, yaitu guru honorer yang masuk dalam prioritas 1, baik itu THK 2, guru honorer negeri, lulusan PPG, guru swasta apabila lolos passing grade, maka nantinya akan menggunakan mekanisme penempatan. Seperti itu. Kemudian dan uji kesesuaian atau observasi. Nah, jadi untuk uji kesesuaian ataupun observasi ini dilakukan bagi guru honorer prioritas 1 dan prioritas 2, yaitu guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, jadi seperti itu. Nantinya akan dilakukan kesesuaian ataupun observasi seperti kualifikasi akademik, kompetensi, latar belakang, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada tes CAT seperti tahun lalu. Ini untuk guru honorer yang masuk dalam prioritas 2 dan prioritas 3. Jadi seperti itu untuk perubahan mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.